Nah ini dari pengalaman saya 70 unit 2 bulan. Sebelumnya ini juga ada, saya 2 bulan itu 20 unit. Itu di sama juga di Kendal. Terus ini yang versi yang paling tinggi di 10 dalam waktu 2 bulan. Ini data-data konsumen yang akad nih. Ini sampai 73, 73 akad. Ini ini foto saya foto dokumentasi ini juga ini dari Bank BRI ini dari sudah dibuatkan akadnya. Jadi ini dari Bank BRI sama notaris. Nah, ini saya dokumentasi. Nah, yang pertama itu pola pikirnya berubah. Sebelum sama Pak Rafiq itu saya tidak tidak terstruktur. Jadi sesuai baik-baik. Kalau kita pola pikirnya berubah, terus sikap kita akan berubah. Sikap berubah, tindakan berubah. Nanti kebiasaan berubah. Karakter kita akan jadi beda. Nah, jadi akan menurunkan nasib kita. Nah, mindsetnya juga harus berubah. Nah, ini bisa dibaca sendiri banyak. Nah, kita harus mindset itu harus bertumbuh dan harus upgrade terus. Nah, ini saya gunakan. Kadang kan orang itu terlena, waktunya tidak dikoordinasi dengan bagus. Jadi kalau saya itu saya disiplin waktu. Jadi saya gunakan benar-benar waktu untuk kerja, untuk waktu luang, waktu tidur, waktu sosialisasi, makan, segala. Nah ini saya belajar dari Pak Robert nih. Saya listing saya dulu kan nggak rapi. Saya sekarang kayak dari pas sebelum apa pas case tadi itu saya rapikan. Jadi saya rapikan per kategori. Terus kemudian rapikan per perumahan. Kalau udah rapi gini, kita mau transfer. Saya mau transfer semua. Nah, ini contoh yang case tadi 70 unit. Saya dokumentasi. Ini videonya, ini catering setelah berhasil menjual 70 unit. Ini rumahnya, ini contoh akad P3K-nya. Ini Pak saat di kantor. Ini awalnya satu kantor, cuma saya sewa satu ruko. Terus karena bulan kedua itu sampai ramai sampai ke depan, akhirnya saya ajukan ke kantor ke developer minta 2 ruko. Jadi kasihan karena waktu itu sampai di depan ini, sampai di depan ruko. Hanya minta sewa lagi satu ruko. Nah, ini case yang lain. Nah, dan ini saya diskusi dengan Pak Robert. Jadi mindset yang tadi yang dulu itu saya uh, asal uh, iklan, asal apa, asal ambil list properti itu saya buat target sih. Ini saya target dari 2021, 2022, 2023. Yang paling banyak perubahan di 2024. Karena saya diskusi sama Pak Robert sama Jadis itu direvisi semua. Jadi maksudnya seperti ini. Nah ini, nah terus saya juga menganut framework bisnisnya Jadis ini. Nah nanti ada account organik sama berbayar Patrick. Nah ini saya gunakan ini saya menggunakan 2 cara. Jadi tes organik itu 80%, resultatnya 20%. Nah ini kelebihan kekurangan organik, ini kelebihan kekurangan. Nah ini lagi pas organik itu ada 8 step untuk optimasinya. Nah, yang pertama kata kunci, dua akun Gmail, kemudian password, judul, deskripsi, terus pakai meta marketplace, kemudian optimasi. Kenapa pakainya marketplace? Karena marketplace itu jangkauannya lebih besar. Kalau pakai Janda itu bisa, cuman berapa pertemanan atau aktifnya itu yang akun tersebut. Kalau marketplace itu walaupun pertemanan dikit, dia bisa menjangkau kemana-mana. Gitu. Kalau ads kan ini ada rumusnya.
Kalau spend iklannya lebih besar dari limit promosi, berarti boncos. Kalau sebaliknya berarti profit. Kalau kita mindsetnya berubah, semuanya berubah. Ya, semua berawal dari mindset ya. Nah, mungkin Pak Prabowo bisa jelasin ya. Ini ada 158 sebenarnya kalau saya bongkar ya. Pertama ada kata kunci gitu kan. Kata kunci terus nah ini banyak banget. Nanti mungkin dibahas sambil tanya jawab aja. Nah, saya akan masuk ke halaman step yang ke-7 kalau nggak salah ya. Nah, di optimasinya aja. Nah, ini. Nah, Pak Prabowo bisa ke sini ya. Ya, Nah, langsung ke sini aja Pak Prabowo. Silakan ditanyakan. Sebenarnya yang rahasia itu di sini ya, teman-teman ya. betul Pak. Oke, silakan Pak Prabowo bisa Betul. dijelasin. Kalau bermainnya di organik itu akunnya harus dioptimasi, full optimasi. Jadi kalau organik itu kalau akunnya masih nggak optimal itu akan jalannya ya sesuai jangkauannya. Jadi pertama tuh optimasi akun pribadinya. Jadi akun akunnya itu diperbesar uh, friend-nya, pertemanannya itu sampai maksimal 5.000. Kemudian optimasi postingan. Uh, Postingan itu harus iklannya itu harus yang bervariatif dan tidak satu satu apa satu konten itu di post terus. Kemudian kalau saya itu akun sampai 106 itu saya optimasi semua, semua. Kemudian masih wilayahnya itu saya minimal sehari itu sampai 200 atau sampai 200 upload. Kemudian optimasi robotnya. Sebenarnya robot itu kalau kita jalan sudah benar, sudah rapi, itu robot itu lebih mudah. Robot itu sebagai penunjang. Tapi yang paling berperan itu mindsetnya dulu. Mindset, terus settingannya, terus persiapan yang agak lama. Itu Pak dari saya. Oke, teman-teman, silakan tanyakan terkait tentang optimasi itu. Nanti habis itu saya bahas ya sebelum Pak Prabowo ya, teman-teman. Ya. Silakan, teman-teman. Oke. Ya. Nah, teman-teman bisa tanyakan terkait tentang optimasinya seperti apa. Ya, ini ada sekitar 41 orang. Nah, intinya teman-teman, ya kan, ada 8 steps kalau kita bicara tentang how to-nya. Ya, 8 step. Ya, 8 step. Nah, teman-teman, nah step yang ke-8, salah satunya adalah eh, optimasi. Ya kan, optimasi. Nah, oke. Nah, sebelum optimasi, berarti kita bicara tentang buat akun. Nah, sebenarnya ini banyak banget tuh, teman-teman ya. Ya. Nah, saya ulang ya. Coba Pak Prabowo bisa diulang-ulang ya ini ya. Jadi Hmm. pertama adalah kata kunci, ya teman-teman bisa screenshot ya. Terus yang kedua adalah membuat Gmail, yang ketiga membuat password, membuat judul, membuat deskripsi, membuat akun Meta Marketplace, ya kan? Yang ketujuh optimasi, yang kedelapan evaluasi dan eksekusi, ya. Nah, sebenarnya delapan ini kalau Anda praktekin, insya Allah Anda bisa eh, menguasai lah, ya, bisa menguasai gitu, Pak. Seperti itu. Nah, dari satu sampai nomor 8 ini, saya akan deeping, ya, saya akan dalam itu di nomor ke-7. Karena nomor 7 ini kuncinya, teman-teman. Ya. Pertama, akun pribadi, optimasi akun pribadi. Kedua, postingan. Ketiga, akun Facebook Marketplace. Ketiga, optimasi wilayah. Keempat, optimasi tim. Kelima, optimasi robot. Nanti kalau robot itu langsung ke Pak Gelas ya, teman-teman ya. Nah, atau ke
teman-teman yang punya aplikasi robot. Tapi ini yang seharusnya kita jalankan, ya. Nah, saya mulai dari yang pertama gitu. Atau sebelum saya masuk, mungkin Pak Prabowo bisa teman-teman tanyakan monggo, ya. Kan ada yang tanya nih Pak. Oke, berapa akun yang dibutuhkan minimal? Mungkin mungkin Pak Prabowo bisa disepil deh rahasia desanya gitu kan. Maksudnya dapur-dapurnya bisa disepil biar teman-teman penasaran gitu kan. Nah, kalau nanti Saya, pas ikut mentoring bisa bisa tahu gitu. ini saya coba share Silakan screen. Pak Prabowo. Kira Teman-teman, cuman kalau teman-teman nggak tanya, gini, teman kalau nggak tanya, nanti ilmunya nggak keluar Pak Prabowo ini ya. Nah, ini gitu ya. ini ini saya juga narget Nah akun. ini, Mana Pak ya? Nah, ini target akun saya. kelihatan kelihatan. Nah, Ini saya monitoring. Kalau yang suspend saya warnai. Nanti kalau suspend saya buka lagi. Ini kemudian ini eh, postingan Oke, saya dengan nah, ini sebanyak ini. Ini real ya Pak. Sudah, karena saya kalau marketplace-nya saya jalan iya ya. saya monitor. Kemudian ini keywordnya optimasi semua. Ini yang pakai robot ya, Pak ya. Saya lapor, Pak. Oke, ya. Ini rekam project saya. Oke, Saya rekam. teman-teman. Ya, buat kata kunci. Ya, saja ya. Kedua, Anda membuat Gmail. Ketiga, Anda membuat password, Anda membuat judul, Anda membuat deskripsi. Anda membuat akun, ya, Anda membuat optimasi. Yang kedelapan, Anda 8 step. Apa? Evaluasi, ya. Jadi sistemasinya di sini, teman-teman. Oke? Bisa Tanya diterima Pak, ya, teman-teman ya. Ya, jadi gini, kalau Anda dari 8 step ini nggak paham, tanyakan gitu loh. Kalau Anda di sini menuntut runtut, ya ini udah runtut 8 step ini gitu kan. Nah sekarang optimasi, ada 7, ada 6 tuh. Optimasi akun pribadi, optimasi postingan, optimasi akun Facebook, optimasi wilayah, optimasi tim, optimasi robot. Ya kan? Tadi Pak Prabowo udah jelasin tuh 3 step tadi. Nah sekarang dari framework 8 step ini, silakan tanyakan biar terjadi diskusi gitu. Anda mau deep yang mana? Mau optimasi postingan? Nanti habis ini saya bahas ya. Habis ini saya bahas. Tapi Anda pahami dulu kerangka berpikirnya dulu gitu ya. Oke? Monggo, boleh tanyakan monggo. tanya Pak? Boleh. Ya mau tanya, ini ke depannya kalau misalkan ikut mentoring ini, kita akan diarahkan untuk bikin banyak akun Facebook gitu ya Pak ya? Ya, jadi kalau ini teman-teman, Anda bisa ikut mentoring sama JPS atau enggak bebas sebenarnya ya. Hari ini kita fokusnya berbagi. Nah, intinya gini teman-teman. Anda pahami dulu. Nanti kita praktek satu persatu deh. Saya akan praktekin deh. Nah, kebetulan Pak Prabowo ini mentor dari Jabis ya, dan beliau sangat expert ya, ya kan. Nah, kalau nanti di mentoring kan ada 4 sesi teman-teman. Ya, 4 sesi pertama ya kan, mindsetnya seperti malam ini agak dilim. Yang kedua adalah siapin 1.000 kata kunci ya. Kalau robot nanti bisa 7.000 kata kunci ya. Terus yang kedua adalah praktek ngiklan menggunakan Facebook Marketplace. Ya, yang ketiga selalu optimasi. Ya, yang keempat baru kita bicara tentang by data evaluasi. Lanjut atau enggak? Ya. Nah, nanti akan saya bahas satu persatu tuh, ya. Yang nomor optimasi ya. Pak Prabowo tadi udah bahas tuh yang optimasi ya. Saya akan bahas satu persatu dulu. Ini harusnya nggak tak share ya slide-nya ini ya. Tapi karena teman-teman minta, oke lah ya. Boleh ini saya share ya. Optimasinya panjang banget. Ini teman-teman 150 halaman. Saya ulang ya. Ini 150 halaman, sementara waktunya kita cukup 1 jam. Tapi nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Gitu. Kita akan optimasi. Oke, boleh saya share di sini teman-teman? Ya, mau? Ya, masih ada waktu 1 jam lah ke depan ini ya. Jadi tenang aja, nggak usah tegang ya, santai aja ya. Saya sebenarnya pengen masuk materi ini jam 9.30 ya. Saya berharap teman-teman itu explore Pak Prabowo gitu sebenarnya ya. Nah, jadi saya akan buka satu persatu strateginya, tapi teman-teman explore dulu Pak Prabowo. Ya, gimana cara ngiklannya, gimana kalau di Bennett seperti apa. Justru itu yang penting sebenarnya gitu. Ya. Oke, saya kasih waktu 15 menit sebelum saya masuk materi intinya, ya kan?
silakan Pak Prabowo ditanya kira-kira misalkan kalau di Bennett seperti apa Pak Prabowo. Kalau misalkan nanti apa cara mensistemkan kata kunci seperti apa, cara risetnya seperti apa. Silakan tanyakan teman-teman. Ya, monggo. Saya kasih waktu 15 menit lah. Silakan, Mau teman-teman. tanya lagi Pak, Boleh. kalau kita nanti diwajibkan untuk bikin banyak akun Facebook, itu berarti kita juga akan banyak membuat akun Gmail. Nah, itu biasanya sekarang Gmail itu kan pakai nomor telepon, Pak. Itu kita gimana, Pak? Mesti Oke, banyak nomor nah telepon. kayak gini aku suka pertanyaannya ya. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman silakan tulis semua pertanyaannya biar Pak Prabowo jawab ya. Kalau perlu Pak Gelas bantu jawab nih. Ya. Pak Gelas masih aktif gak nih? Mentor saya nih. Mana? Eh? Pak Kalau Gelas? Nah, saya coba jawab, oke, silakan. itu ada di 150 Pak. Sebenarnya 200 itu ke blok, berapa yang ke suspend. Itu bisa diakali dengan nanti dijeda, dengan IP-nya dibuat beda. Terus pakainya proxy. Itu nanti ada cara banyak, Pak. Ada proxy, pakai semacam nanti proxy yang lain gitu. Bisa gitu. Jadi eh, kalau sekarang kan ketat kan. Beli pun juga bisa, kalau mau nggak repot beli pun bisa. Tapi kelemahannya kalau beli ketika disuspend itu nggak, eh, kalau pengajuan itu agak susah. Tapi kalau buat sendiri ketika suspend itu masih bisa. Gitu. Saya sering berapa kali di suspend karena saya sekali upload tuh ribuan. Itu pun nggak harus banyak akun sih Pak. Itu satu project. Ya dengan eh, iklan untuk satu project aja dengan yang ditunjukkan optimasi Pak Rufik itu sudah kewalahan. Satu project aja ya Pak. Makanya tadi saya mindsetnya berubah. Kita banyak listing, jangan fokusnya ke banyak listing. Tapi fokusnya satu listing, perbanyak iklan di Bali. Bukan banyak listing, tapi postingnya sedikit. Yang kendala di agen kan gitu. Banyak listing masuk, udah tawaran ini. Tapi iklannya cuma sedikit. Harusnya kembali, fokusin di project mana, iklannya banyak. Optimasinya ditingkat. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, oke ya, saya ulang ya. Oke, teman-teman ya. Saya akan simpulkan. Silakan teman-teman tanyakan, Pak Prabowo. Kendala-kendala terkait teman-teman silakan. Tadi pertanyaan saya belum terjawab, Pak. Yang mana, Pak? Jangan, Pak. Yang banyak akun Gmail segala macam itu, Pak. Iya, Pak. Pakainya bisa pakai proxy, Pak. Bapak Bukan paham pakai proxy? nomor telepon GSM ya, Pak ya. Iya, pakai proxy, Pak. Kalau Bapak paham proxy, itu nanti pakai proxy, Nah, pakai nomor khusus kalau nggak paham proxy gimana, Pak? Kalau Pemula nggak saya, paham, Pak. kalau nggak paham ikut mentoring, Pak. aja, Pak. Mentoring aja, Pak. Nanti sama terus dengan beli, nanti siap dimasuk. Nanti kalau ikut mentoring diajarin cara bikin pakai proxy-nya gitu, Pak ya. Kalau proxy nanti sama Pak Taufik. Ya, pastilah Pak. Kalau kalau mentoring pasti dibuka semua lah datanya ya. Oke, teman-teman nggak apa-apa. Teman-teman buat satu dua email. Gini, teman-teman fokusnya di sini. Misalkan buat 5 10 email masih oke kan sebenarnya. Nggak usah terlalu banyak email dulu. Yang penting teman-teman paham secara fundamental ya. Oke, saya akan share satu persatu ya. Ini daging banget ya. Oke, Boleh teman-teman nanya nggak? apa? Boleh nanya nggak? Boleh, boleh, boleh. Silakan, Oh iya. silakan. Pak, tadi kan Pak Prabowo kan studi kasusnya ini apa namanya yang rumah subsidi ya Pak ya. Betul, Pak. Kalau yang di atas 1 miliar pernah ada studi kasusnya nggak Pak? Strateginya seperti apa gitu? Optimasinya seperti apa gitu? Yang satu Kalau lagi, sebenarnya terus sama, yang Pak. kedua, sebentar, satu lagi Pak. Tadi Oh. kan akunnya banyak banget tuh Pak. Untuk apa namanya? eh Kalau ada pesan banyak di marketplace, pakai tools apa Pak? Biasanya Pak?
kan di Messenger itu kan bisa di setting Loading. cloning juga bisa. Ini kan Bapak akunnya banyak banget tuh. Itu pakai ini apa Pak? Apa pakai satu mungkin dashboard dashboard satu khusus itu jadi men- Messenger FB Bapak dimasukin ke situ jadi satu kesatuan gitu. Apa kepisah-pisah Pak? Kayak gitu Pak. Pakainya HP Pak, HP-nya di cloning aja bisa. Oh di Messengernya clone kayak gitu. Oke. clone. Nah, Kalau tapi sampai tergantung ratusan kuat ya Pak ya? ya, HP-nya harus HP yang ini Pak, khusus Pak. Oh Kalau yang gitu. turun Iya Pak, iya iya. Kalau ada aplikasi khusus Pak yang untuk apa satu kesatuan gitu pernah tahu Pak atau ini? kalau yang ini ada Pak, Kakak lumayan udah Pak. nyalain. Pakai many page, Mas. Oh many page. Ya. Tapi tergantungnya Pak, tidak semua itu kan Mm. Kalau pertanyaan nomor satu Pak, gimana? yang studi kasus 1 miliar ke atas pernah punya studi kasus seperti itu Pak? Closing di atas 1 M gitu. Kalau rumah subsidi kan apa namanya nilainya nggak terlalu besar gitu ya. Kalau yang jatuh M pernah, tapi kan saya fokusin yang saya kerjasamanya eksklusif Pak. Hmm. Konsepnya saya itu. Saya konsepnya gini Pak. Memang itu harganya kecil, tapi pengalinya kan besar. Dan Iya itu betul. tiap dapat. Ya, Pak. Beda kalau besar, memang di atas 1 2 M lah. 2 M memang besar. Sekali dapat gede. Tapi kan ada puasanya Pak. Iya betul betul. Nah itu saya mau tahu strateginya. Kebetulan eh, kalau saya kan di Ya, Jakarta Pak, jadi rumahnya yang kisarannya nggak ada yang di bawah 1 M Pak, gitu Pak. Oke. saya dibukakan sama Pak Robert. Jadi yang kecil jalan, yang gede tetap jalan. Tapi Hmm. powerfulnya di kecil. Hmm. Juga closing juga di komersial Pak. Tapi kan Hmm. fokus utama saya di kecil. Oke, Pak. Ini Tapi ada yang tanya kecilan nih, sama Pak. Siap, siap. Makasih ya Pak. Nah, oke, apa? Pak Koko, nanti japri saya aja kalau mau lebih detail ya. Insya Allah kita Iya Pak. Masih. udah ada solusinya kok. Nah, teman-teman perhatikan. Ada yang tanya nih. Pak, kebetulan saya juga dari agen properti. Apakah worth untuk penjualan rumah komersial seperti di atas 60 jutaan, Pak? Dengan memakai optimasi tersebut. Atau pasarnya untuk menengah ke bawah, Pak? Monggo. Ya. Kalau Facebook Marketplace itu masih di bawah, kan ada harganya Pak. Itu kalau nggak salah 999 sebelum di bawah 1 M. Ada nominalnya sudah dibatasi. Berarti kan marketnya di bawah itu. Kalau mau di atas itu, berarti kan optimasinya di akunnya. Di akunnya di branded. Oke, oke ya. Oke ya, teman-teman siap dapat materi saya? Oh, salah. Ya, coba mau dong. Aku mau interaksi aja sih 3 4 orang sih. Mau lanjutin yang optimasi. Teman-teman yang optimasi ini dalam banget ya. Mungkin saya spill dulu lah ya. 2 atau 3 materi ya. Oke, oke. Nah, pertama teman-teman. Nah ini, pertama adalah optimasi akun. Oke, coba siapa lagi mau gitu coba. Siap-siap gitu coba. Siap-siap coba 5 orang. Coba. Ya, biar saya nggak ngomong kayak robot itu ya. 1 2 3 4. Wow, berarti masih hidup nih ya. Oke, teman-teman ya. Nah, pertama adalah optimasi akun pribadi, ya kan, teman-teman ya. Di sini add pertemanan, posting produk yang dijual, gabung grup, membuat story di Facebook, like dan komen itu satu. Ya, kemungkinan teman-teman sudah terbiasa lah pakai tag ini nomor satu. Terus yang kedua, ini yang optimasi pertemanan, ya. Terus Anda share di grup, ya kan, optimasi akun pribadi, misalkan, ya kan, posting produk yang dijual. Nah, terus yang kedua, ini yang paling penting teman-teman, optimasi postingan, ya kan, konten menarik share di grup. Nah, saya akan bahas yang ketiga sebenarnya. Nah, nah, teman-teman. Nah, intinya gini teman-teman. Ini saya suka yang nomor 3 ini sebenarnya mau bahas ya. Oke, jadi polanya gini teman-teman. Ada 3 pola optimasi di dalam Facebook Marketplace. Satu, ya, banyak akun, ya, sedikit postingan. Ya, saya ulang ya, Anda catat ya. Banyak akun, sedikit postingan.
Ini akunnya banyak, ya misalkan akunnya 50 nih. Ya, akun 50, postingannya satu. Itu secara fundamental dulu teman-teman ya. Nah, terus postingannya banyak, ya, akunnya satu, gitu kan. Nah, kebalikannya, gitu kan. Terus yang ketiga, postingannya sedengan, akunnya sedengan, gitu. Kira-kira Anda milih yang mana, teman-teman? Coba komen. Saya ulang ya. Jadi optimasi di dalam Facebook Marketplace itu hanya tiga ini, teman-teman. Perbanyak akun, perbanyak postingan, perbanyak device. Gitu. Kalau teman-teman punya satu akun, Anda posting satu akun, misalkan 100 postingan, maka berpotensi di banned. Gitu kan. Eh, Anda bisa fokus minum kopi dulu, karena kuncinya di sini, teman-teman. Ya. Jadi gini polanya, kira-kira. Tentukan keyword yang ingin didominasi. Ya, misalkan serum Ais Sidoarjo ini contoh punya saya. Ya, waktu saya jualan skincare tahun lalu sih kalau nggak salah. Terus yang kedua, buat judul kita menggunakan pola 50 ya. Gameplaynya 50 ya, Pak. Pak Prabowo ya. Kalau teman-teman punya akun di atas 50 ya no issue lah ya, bebas. Cuma saya kasih contoh asumsinya teman-teman gameplaynya 50 ya. Jadi polanya gini. Tentukan keyword yang ingin didominasi. Ya, misalkan properti murah Sidoarjo. Yang kedua, buat judul untuk post produk sesuai jumlah akun di sini. Nah, pakai 50 akun. Anda buat 50 judul. Jadi Anda buat 50 akun, Anda buat 50 judul. Oke? Karena kita menggunakan 50 akun, maka siapkan 50 foto produk berbeda. Oke? Nah, lebih bagus jika setiap produk mempunyai minimal 3 foto. Jadi Anda punya 150 foto. Ya, dengan asumsi kita punya 50 akun. Ini logikanya dulu, tuh. Kategorinya kita samakan semua. Kategorinya berarti perumahan properti Sidoarjo. Kita optimasi lokal lokal dulu ya, misalkan lokal aja. Terus kalau sudah berikut ya, Anda duplikasi setiap kota masing-masing. Ya, misalkan Sidoarjo 50 postingan satu akun, Surabaya 50 postingan satu akun, Lamongan 50 kota satu akun. Nah, itu terserah nanti Anda seperti apa. Jadi gini polanya. Nah, ini workshop ya, ini bukan webinar ya sebenarnya, Bang Santo ya. Mudah-mudahan ini menjadi eh, amal jariah ya. Nah, pertama, D1 kita posting ke 50 akun dengan cara berurutan. Berarti kalau misalkan Anda punya satu akun, ya kan? Anda punya satu kali eh, foto atau 50 foto, maka satu foto satu akun klip connect ya. Betul ya, Pak Browo ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Ya, yang kedua. Yang kedua. Nah, kita posting 50 akun dengan cara berurutan, namun berbeda urutan, gitu kan? Akun satu posting produk nomor dua. Berarti kan ini kayak efek salju kan, betul nggak sih? Karena ketika akun satu diposting dengan gambar satu, ya otomatis udah nggak bisa lagi karena kan gambarnya udah kepake kan, betul nggak? Tapi kalau Anda menggunakan akun dua, posting produk nomor tiga, berarti kan masih bisa dipakai. Nah, Anda lakukan seterusnya dengan kombinasi kata kunci, maka Anda menguasai lokal bisnis. Anda hajar aja tuh. Satu kata kunci 50 akun, satu gambar. Ya, kuat-kuatan aja ya. Nah, oke. Nah, polanya seperti itu, ya. Nah, terus di sini optimasi wilayah. Nah, ini dapur banget ya sebenarnya kalau di Gaza. Nah, kalau teman-teman sudah paham tadi, yang step yang kedua tadi, yang ketiga nih, maka Anda duplikasi ke wilayah, duplikasi ke kecamatan. Ini kerjaannya Pak Gelas ini sebenarnya. Duplikasi ke seluruh kota, duplikasi ke seluruh kabupaten dan provinsi. Ya, kuat-kuatan aja akun Anda. Ya, terus terakhir optimasi tim. Jadi kalau Anda sudah punya pola menduplikasi per wilayah, itu kan, maka silakan Anda optimasi tim. Ya, jadi sebenarnya kelas saya ini cukup sensitif ya, karena kalau ini dibuka dapur, teman-teman bisa semua, kita jadi kompetitor nanti Pak Prabowo ya. Kacau ini, Pak Prabowo ya. Ya, tolong saya dong. Ya Pak. Nah, ini kalau dibongkar, nanti semua peserta ini belajar pakai ilmu ini, nanti kita jadi kompetitor Pak. Itu nggak apa-apa ya Pak Prabowo ya. Tinggi itu pecah apa bukan? Oke, Tinggal oke. tinggal
optimasinya. Nah, teman-teman tinggal duplikasi tim. Ini contoh tim saya. Ya, tim saya yang ada di Sidoarjo ya. Ya, saya punya banyak tim ya. Salah satunya yang tadi itu kan, terus ini juga ada. Nah, teman-teman Anda punya karir path ya, Anda lakukan duplikasi, sistemasikan seperti itu, buat struktur organisasi yang jelas. Nah, ini salah satu eh, pengalaman saya. Saya di Vacuum Marketplace hampir 4 tahun ya, teman-teman ya. Terakhir, optimasi robot. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah paham fundamental ya. Seperti itu, teman-teman ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Yuk, terima kasih. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.